Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Lolita ST. Saat ini saya sebagai guru kimia di SMA Negeri 3 Prabu Muli di Sumatera Selatan. Sekaligus saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LPTK Universitas Sriwijaya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyajikan hasil peer teaching saya, di mana yang merupakan rangkaian dari perancangan pembelajaran yang berupa perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajarannya itu terdiri dari RPP, LKPD, bahan pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Pada pembelajaran kali ini, saya melakukan dengan model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya semua? Ya, alhamdulillah ya. Tadi sebelumnya belajar apa, Nak? Sebelum pelajaran kita kimia sekarang? Bentar ya, Ibu. Nanti kita akan menggunakan laptop, jadi Ibu siapkan juga di sini. Oh ya, tadi belajar bahasa Inggris ya? Oh ya, siapa? Gurunya siapa? Oh, Miss Ani. Iya. Tadi ikut upacara ya? Iya, itu juga setelah upacara tadi belum ada jam mengajar, jadi ini dulu menunggu dulu tadi di ruang guru, baru 2 jam kalian pelajaran bahasa Inggris kan ya? Baru pelajaran ibu sekarang ya? Ya baik ya. Sebelum mulai pembelajaran ibu absen dulu ya. Ini kelas 10 IPA 1 ya. Oke, ibu absen dulu. Aryan Saska ada? Oh iya ada ya. Terus Alif Dava, ada Alif Dava? Ya. Dinda Anissa ada? Ada Dinda Anissa. Kemudian Dio Fadriansa, ada ya? Kemudian M Alif, ada M Alif? Oh ya, masuk ya. Fatir Khairul, ya ada ya. Lanjut lagi Janika Putri. Oh ya, Janika Putri masuk. Noval Rafid. Oh, izin ya. Ada suratnya, Nak? Oh ya, ada ya. Oke. Sudah ke wali kelas juga? Iya. Oke. Ya, semua sudah di absen. Jadi satu orang tadi yang izin ya atas nama Noval. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa bersama-sama. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya Ahmad Zaki. Silakan dipimpin doanya dulu, Zaki. Ya, sudah ya. Nah, anak-anak, hari
materi yang lalu itu kita membahas mengenai konfigurasi elektron di dalam kulit atom ya. Kalau masih ingat itu kulit atomnya dimulai dari kulit K, kulit L, kulit M, kulit N dan seterusnya ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pembahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu nanti kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron di dalam subkulit atom. Nah, kalau kemarin kan kita bahas kesebaran elektron yang ada di kulit atom ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai konfigurasi elektron yang ada di dalam subkulit atom. Nah, nanti di pembelajaran ini kalian akan diajak untuk mengetahui apa itu azas Aufbau ya. Jadi di sini nanti kalian akan mengetahui mengenai azas Aufbau. Kemudian nanti ada larangan Pauli. Kemudian ada kaidah Hahn ya. Dan ada konsep setengah penuh. Nah, ini nanti tujuannya adalah kalian akan bisa nanti menuliskan bagaimana konfigurasi elektron di dalam subkulit atom ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, nanti kalian juga pasti bertanya, ini fungsinya dipelajari buat apa ya? Ya. Jadi kalau kita tahu konfigurasi elektron, sebelumnya kan kita mempelajari kulit atom ya. Kulit atom kemarin kita terhubung dengan kita mempelajari elektron valensi. Masih ingat ya? Ya, masih ingat? Ilham, apa itu elektron valensi? Ya, betul. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit paling luar, ya. Nah, nanti hubungannya itu dengan letak golongan dan juga periode, betul ya. Nah, apa nanti hubungannya ke situ? Hubungannya kalau kita tahu di mana golongannya dari unsur tersebut, maka kita nanti bisa tahu sifat-sifat dari unsur tersebut, ya. Jadi misalnya kalian menentukan antara logam natrium dengan logam besi ya. Nanti apa sifatnya pada saat dia ini terkena air, logam natrium dengan logam besi? Kalau di suhu kamar, logam natrium itu biasanya lunak ya. Maka kalau dia terkena air itu bisa terjadi ledakan. Ya, nanti kita pelajari sifat-sifat masing-masing unsur itu berdasarkan golongannya, ya. Karena kalau logam natrium itu kan ada di golongan 1 ya. Masih ingat? Golongan 1 itu termasuk apa? Kemarin. Ya, coba ulang. Iya, betul. Dia termasuk logam alkali, ya. Nah, anak-anak, tadi kita Ibu kasih tahu dulu kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini. Tapi untuk supaya kalian bisa lebih terbuka pemikirannya, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini, nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Silakan kalian simak dulu ya videonya ini supaya bisa dipahami materi kita pada hari ini, apa yang mau kita pelajari. Berjumpa kembali. Pastikan sudah menonton konfigurasi elektron part 1 ya, karena di sini kita akan belajar konfigurasi elektron part 2 atau konfigurasi elektron menurut model atom mekanika kuantum. Konfigurasi elektron menurut model atom mekanika kuantum merupakan elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkatan energi tertentu, yakni kulit atom.
Pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital. Selanjutnya, di sini terdapat 4 bentuk orbital, yakni orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Yang pertama, orbital S memiliki bentuk seperti bola di sekitar inti atom. Ketika tingkat energi elektron meningkat, maka bentuk orbital semakin besar. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, yang kedua, orbital P. Bentuk orbital seperti bola terpilin dan menunjuk ke sumbu-sumbu ruang tertentu, yakni terdapat sumbu X, Y, dan Z. Kemudian bentuk orbital ketiga atau orbital D memiliki bentuk seperti bola terpilin. Ada 5 orbital subkulit D, yaitu DXY, DYZ, DXZ, DX kuadrat Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Dapat dilihat gambar di bawah ini. Yang keempat, orbital F memiliki 7 orbital dengan tingkat energi yang setara. Bentuk orbitalnya lebih rumit dan sangat kompleks. Sesuai dengan gambar di bawah ya, sangat beragam dengan 7 bentuk orbital. Yang selanjutnya, diagram orbital. Diagram orbital digunakan untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Pada penulisan konfigurasi elektron menggunakan diagram orbital dan perlu mengikuti aturan penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Terdapat 4 penentuan konfigurasi elektron. Yang pertama, asas Aufbau, yang kedua, asas larangan Pauli, yang ketiga, kaidahan, dan yang keempat, aturan setengah penuh. Untuk aturan yang pertama, yakni asas Aufbau, memiliki aturan pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dalam setiap kulit mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan, seperti gambar di samping. Bisa dilihat bahwa terdapat orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Yang kedua, asas larangan Pauli. Disajikan terdapat tingkat energi elektron, lambang kulit, dan jumlah elektron maksimum. Karena pada asas larangan Pauli terdapat peraturan jika elektron memiliki ketiga bilangan kuantum, yakni N, L, dan M, maka elektron tersebut tidak boleh berada dalam orbital yang sama pada waktu bersamaan, yakni ketika bilangan kuantum tersebut berada pada posisi yang sama, maka elektron tidak boleh berada dalam orbital yang sama. Yang ketiga, kaidahan. Bisa dilihat dengan gambar yang tersedia. Jika ada orbital dengan tingkat energi yang sama, konfigurasi elektron dengan energi terendah adalah dengan jumlah elektron tak berpasangan dengan spin paralel yang paling banyak. Yang keempat atau terakhir, yakni aturan setengah penuh, di mana suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Untuk konfigurasi elektron yang berakhiran pada subkulit D berlaku aturan penuh setengah penuh. Dapat dicermati terdapat unsur Cr memiliki nomor atom 24 yang awalnya berakhiran 3D4 menjadi 3D5. Karena apabila 4s diisi 2 elektron, maka 3D kurang 1 elektron untuk menjadi setengah penuh, maka elektron dari 4s akan berpindah ke 3D. Selanjutnya, bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang menjelaskan letak elektron suatu atom. Keempat bilangan kuantum tersebut adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Selanjutnya tentang bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N menyatakan tingkat energi utama dengan nilai N dimulai dari 1, 2, 3,
4, 5, 6, dan 7. Sedangkan bilangan azimut atau L menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit. Nilai bilangan azimut dimulai dari L sama dengan 0, sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan magnetik atau M menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nilai bilangan kuantum M adalah -1, 0, dan +1. Yang terakhir, bilangan kuantum spin atau S menyatakan arah perputaran elektron. Nilai S adalah -setengah atau +setengah. Nilai S sama dengan +setengah ketika arah putaran searah dengan jarum jam. Digambarkan tanda panah ke atas. Sedangkan ketika nilai S sama dengan -setengah ketika putaran berlawanan dengan arah jarum jam dan digambarkan dengan tanda panah ke bawah. Oke, cukup sekian penjelasan dari materi konfigurasi elektron. Nah, sudah kalian simak ya tayangan tadi. Mungkin sekarang sudah ada sedikit terbuka ya. Kira-kira kita ini akan mempelajari apa saja di hari ini ya. Melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Semua bawa buku yang ini nak. Ini buku pedoman kita juga ya. Kalian boleh gunakan buku yang lain juga. Nah, nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi pada hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok karena kita jumlahnya 36 ya. Iya, betul ya. 36 orang. Jadi Ibu membagi kalian menjadi 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu jumlahnya adalah 6 orang ya. Nah, nanti di masing-masing kelompok itu silakan kalian tentukan sendiri ya siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Untuk nanti kita setelah melakukan diskusi kelompok itu akan melakukan presentasi di depan hasil kerja yang kalian buat. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD, ini sudah Ibu siapkan. Masing-masing kelompok itu silakan mengerjakan LKPD. Di situ juga sudah ada petunjuknya ya. Jadi silakan kalian buat, kalian diskusikan materi-materi yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan boleh bantu Ibu Zaki. Tolong ya dibagikan. Ya, Ibu minta bantu Zaki ya juga untuk sambil ikut mengawasi jalannya diskusi nantinya ya. Jadi setelah semuanya dapat LKPD-nya ya, sudah ya. Oke, jadi kalau semuanya sudah dapat, masing-masing silahkan berbagi tugas apa saja yang mau kalian kerjakan ya. Jadi masing-masing semuanya harus aktif, harus punya andil di dalam kelompoknya ya. Jadi supaya diskusinya berjalan lancar. Kalau nanti ada yang cuma menunggu, yang lainnya sibuk mencari informasi, ya ini ya nanti kalau presentasi justru tidak paham ya. Jadi silakan kalian tentukan bagi tugasnya masing-masing, silakan diskusi. Nanti Ibu sambil melihat dan mengamati kalian, kerja kalian ya. Masing-masing semuanya harus terlibat aktif ya. Kalian sudah menyelesaikan tugasnya tadi, masing-masing sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian tadi juga sudah kita simak bersama ya, teman-teman kalian bergantian untuk presentasi ya. Beberapa juga sudah kita lihat hasil diskusinya, paparannya dari LKPD yang sudah diberikan. Ada beberapa teman-teman kalian yang memang sudah baik ya dalam presentasinya, hasilnya sudah baik. Tapi ada juga yang masih belum terlalu memahami ya. Tapi memang secara dominan di kelas ini umumnya Ibu perhatikan semuanya tadi sudah berusaha untuk aktif dalam diskusi
infonya juga tadi sudah cukup baik di antara kalian semuanya ya. Jadi setelah ini kita akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya apa masih ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Ya, tadi sudah cukup juga ya, tanya jawab kita sudah cukup baik tadi, cukup berjalan dengan lancar, semuanya bisa berperan aktif ya. Nah, baiklah ya, jadi mungkin bisa Ibu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, apa-apa saja yang menurut kalian yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, yang sudah kalian dapat. Ya, oh ya betul, urutan pengisian elektron ya. Jadi ini seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini urutan pengisian elektron di subkulit atom ya. Di subkulit atom. Nah, ini biar kalian mudah ya. Ini Bu kasih tipsnya ya. Cara menuliskannya adalah S itu dibuat sebanyak 2 kali. Kemudian PS itu juga kita buat 2 kali. DPS 2 kali, kemudian FDPS itu juga 2 kali ya. Jadi kalau kita tuliskan nanti urutannya itu S 2 kali ya, kemudian PS, kemudian DPS, selanjutnya FDPS. Sini ya, seharusnya memanjang. Nah, jadi kalian kalau mengurutkan itu untuk pengisian elektronnya mengikuti kaidah ini saja ya. Kalau kalian mau buat diagram seperti yang sudah tadi diarahkan oleh kawan-kawan kalian juga kan tadi sudah kita bahas, itu juga boleh ya. Tapi ini lebih mudah diingat ya. Jadi bisa kalian terapkan yang seperti ini untuk pengisian elektron. Kemudian jangan lupa yang tadi yang kita bahas juga mengenai bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum itu ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum spin ya. Jangan lupa ya tadi ya. Dari yang ini ya, bisa juga kalian lihat di ini nak ya Ibu sayangkan juga ada video pembelajaran yang juga mungkin bisa lebih menjelaskan lagi ya tentang materi kita yang tadi. Jadi supaya kalian bisa melihat aplikasi untuk pengisian elektron dalam subkulit atom. Coba perhatikan ya. Nah, ini kan urutan pengisian elektron ya. Cara mudahnya seperti yang dituliskan tadi juga ya. Nah, S-nya dituliskan 2 kali, PS-nya 2 kali, kemudian DPS-nya 2 kali, selanjutnya FDPS 2 kali ya. Perhatikan penulisannya di sini. Jadi kalian lebih gampang mengingatnya ya. SS, PS, PS, DPS, DPS, kemudian FDPS, FDPS. Nah, lihat contoh soalnya ya. Perhatikan di sini. Nah, lihat contoh soal. Misal di situ ada unsur Sc dengan nomor atom 21. Bagaimana pengisian elektron dalam subkulit atomnya? Perhatikan di situ, ya. Kita tulis dulu S, kemudian PS, boleh kita tambahkan DPS. Nanti kalau memang lebih kita buang saja ya, atau kita hilangkan yang di ujung. Kalau memang sudah terpenuhi. Nah, perhatikan isinya ya. Kalau S itu kan ada di kulit keberapa tadi? Coba lihat di situ.
ketiga dituliskan di situ ya, kulit keempat sampai kelima. Kemudian S itu maksimum untuk P-nya dulu. P-nya juga dimulai dari kulit keberapa? Kulit kedua ya. Kemudian ada P yang berikutnya ketiga. Kemudian keempat. D-nya juga dimulai dari berapa D itu? Dari berapa nak? Ya, dari 3, betul ya. Nah, kalau dia sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan elektron maksimum dari masing-masing subkulit itu. Ya. S sendiri itu isinya berapa? S isinya 2 maksimum ya. Kemudian S yang kedua juga maksimumnya 2. P itu maksimumnya berapa? 6. Nah, masuk ke S lagi maksimumnya 2, P-nya 6 dan seterusnya. Tapi kita hitung dulu ya. Sudah cukup apa belum? Perhatikan. Ya. 2, 4, 6 jadi 10, 18, 21 ya. Yang ini kita tidak pakai, jadi dicoret saja. Nah, jadi yang sudah kita dapatkan di hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami materi yang kita bahas di hari ini melalui diskusi ya. Terima kasih kalian semuanya sudah berperan aktif ya. Jadi Ibu sangat senang kalian sudah sangat mendukung pembelajaran kita hari ini, semuanya terlibat aktif dalam diskusi. Ibu lihat juga semuanya tadi berusaha untuk saling mencari informasi ya, bagaimana yang benar, yang seperti ini, yang seperti ini. Jadi semuanya sudah bisa dapat pembelajaran ya. Mungkin itu saja dulu ya hari ini, karena memang waktu pembelajarannya sudah hampir selesai. Jangan lupa tadi Ibu juga memberikan penugasan ya. Penugasan itu untuk kalian latihan di rumah, jadi kalian kerjakan. Ini kalau tugas kalian buat per individu ya. Jadi jangan sampai materi yang sudah kita bahas di sekolah itu kalian lewat saja, lupa lagi ya. Dia harus diulangi di rumah nak, supaya bisa lebih paham ya. Makanya diberikan latihan soal kembali ya. Nanti penilaian untuk tugas kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas peran serta kalian. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama dulu mengucapkan hamdalah karena hari ini sudah selesai dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.